Kang RK udah pasti ke Jabar, jadi tinggal Bang Erwin Aksa sama Bang Jaki. Ya, nanti kita lihatlah keputusan ketumnya seperti apa. Ya, sobat Om Ben dimanapun berada nih, lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Pak Ridwan Kamil dikabarkan bakal ditarungkan di Pilgub Jabar, bukan di DKI. Padahal jauh sebelumnya Pilpres nih ya, mantan Gubernur Jabar itu pasang baliho gede banget di Bandung dengan tulisan OTW Jakarta. OTW apa itu OTW? Ojo takon wae. Ojo takon wae. Otomatis publik menyimpulkan Kang Emil bakal jadi jagoan Golkar untuk Pilkada DKI November mendatang. Ya dah. Apa yang membuat atau kira-kira nih faktor yang membatalkan pencalonan Kang Emil? Kurang dikenal ya. Tidak ada yang mau mendampingi. Kang Emilnya nggak mau atau apa? Masa iya sih? Warga Jakarta tidak tahu siapa Pak Ridwan Kamil. Sepertinya nggak begitu. Benar. Beberapa petinggi Golkar menyatakan bila kader Golkar suami Bu Cinta itu bakal diturunkan kembali di Jawa Barat. Iki genah. Nah, lumayanlah mengejutkan nih. Yang semula dengan PD mau diturunkan di DKI, kok tiba-tiba batal. Faktor terbesar yang jadi penyebab, apalagi bila bukan lawan yang bakal dihadapi Pak Ahok, wes genah itu. Meski di Pilkada 2017, Pak Ahok pernah kalah dari Pak Anies. Warga DKI pasti belajar betapa jomplangnya pelayanan dan kinerja pemerintah DKI. Kang Emil sendiri di Jawa Barat memang dikenal, namun bicara inovasi, terobosan, program yang bagus, kita hampir nggak denger lah. Nah kalau mau dihadap-hadapkan dengan berbagai kebijakan Pak Ahok, yo jauh. Makanya daripada keok di DKI, maka pilih kembali, geser ke Jawa Barat itu tadi. Ya, di sana Kang Emil mantan gubernur, pasti rakyat sudah banyak mengenal. Dan nggak perlu sosialisasi, tinggal mengeksekusi saja. Golkar tentu pilih bergabung, mendukung kandidat lain saja. Partai politik menerjunkan kadernya untuk ikut pilkada, tentu dengan banyak pertimbangan. Wes yakin weh, pertimbangan mesti banyak banget. Bukan hanya dikenal, duitnya banyak, ada kawan koalisi, dan yang terpenting, dia teruji tidak dalam kepemimpinan. Warga DKI itu warga yang cerdas semua. Pernah mengalami hasil yang tidak baik. Waktu Pak Anies menang, ini jadi pertimbangan yang lumayan tinggi. Daripada nanti kalah percuma. Ditambah, legislatif kini dikuasai oleh PKS. Menang pemilu kemarin PKS itu di DKI. Hebat ya. Peta politiknya berubah total. Dan bakal makin kecil peluang kader Golkar bisa bertarung optimal di DKI. Malah bisa-bisa Golkar merapat ke PDIP menghadapi kandidat yang diajukan oleh PKS maupun Gerindra. Pak Prabowo sendiri ini kayaknya sedang menimbang-nimbang dua keponakannya, Mbak Rahayu Saraswati atau Budi Jiwandono yang akan diturunkan untuk Pilkada DKI itu. Walaupun keduanya masih muda, nampaknya dua pemuda itu akan diuji cobakan ikut Pilkada. Pengalaman atau kemampuan memimpin daerah tentu belum ada. Namun dengan dukungan politik, apalagi jaringan yang dimiliki, Gerindra akan mati-matian. Selain takut melawan Pak Ahok, apa Golkar belum dapat garansi alias kepastian dukungan penuh dari Pak Jokowi? Atau justru malah ada permintaan dari Presiden ya, supaya Golkar menempatkan Pak Heru Budi, kemudian pejabat Gubernur DKI sekarang ini untuk dicalonkan gitu kan. Kalau ditolak bakal sulit menang, namun jika diterima makin membuktikan Golkar itu ya bergantung benar sama Pak Jokowi. Sekarang ini loh, diakui atau tidak,
hubungan kepala negara dengan para menterinya sedang renggang, rada-rada titik, tidak mesra. Usai Pilpres, kita tidak melihat kedekatan kepada negara nih, kepala negara dengan satu ketua parpol atau dengan satu koalisi. Pilpres sudah usai, tapi pernahkah kita melihat Pak Jokowi mengumpulkan ketua umum partai koalisi? Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya ya. Belum pernah sama sekali toh. Padahal 2014 dan 2019 Pak Jokowi itu jelas melakukan itu semua. Ini makin menggambarkan bahwa koalisi di Pilpres tidak berlanjut untuk pilkada. Petanya berubah, dukungannya bisa beda koalisi. Dan siapa yang paling kuat? Tidak jelas. Putra bungsu Pak Jokowi itu, Mas Kaisang, yang sempat disebut-sebut bakal ikut pilkada, nampaknya batal. Namun Presiden bakal mempertimbangkan dengan jelas siapa yang akan didukung. Jangan dikira urusan Pak Jokowi hanya sebatas memenangkan Mas Gibran. Seorang ayah tak akan membiarkan anaknya diganggu saat bekerja. Dia akan total turun gunung memenangkan orang-orang dekatnya. Untuk menang pilkada, ini demi kelancaran program pemerintah. Ini demi meringankan anaknya. Dan beban Mas Gibran loh tidak besar. Di Jawa Barat, meski sekarang dipimpin pejabat gubernur yang orang Jokowi, namun dipastikan Pak Bey Mahmudin tidak akan turun bertanding di sana. Artinya peluang Pak Ridwan Kamil lebih terbuka. Atau barangkali di Jawa Barat kepala negara hanya akan turut mendukung calon yang diajukan partai lain. Entahlah itu. Allahu alam. Kurang ngerti Om Ben. Mau bagaimanapun loh, nama Pak Ahok masih banyak ditakuti. Komitmen beliau mensejahterakan rakyat tidak diragukan lagi. Ibarat kata, mau turun di pilgub manapun, bakal banyak yang mendukung. Sebenarnya kans ikut pilgub bagi Pak Ahok tidak hanya di DKI. PDIP masih mengkalkulasi apakah akan diturunkan di DKI atau mau diturunkan di Sumatera Utara. Hampir dipastikan. Bila ditarungkan di sana, maka lawan terberat Pak Ahok, ya Mas Bobi. Mas Bobi Nasution, menantu presiden itu, ya. Golkar dan Gerindra sudah positif akan memberi karpet merah, mengajukan nama suami Mbak Kahiyang itu. Keputusan PDIP di mana Pak Ahok akan diturunkan bisa merubah peta politik nantinya. Dan sepertinya biasa, PDIP belum merilis nama-nama yang akan bertarung di berbagai daerah. Bukan belum ada kalkulasi, hanya memang ini menyangkut strategi. Supaya kekalahan tidak terulang di pilkada PDIP sudah mampu kan gitu nih. Ya toh? Melahirkan kader-kader potensial dalam 5 tahun terakhir. Jangan sampai kader itu gagal memenangkan pilkada. Nah, itu yang menjadikan catatan PDIP. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai jumpa.